Jika kalian sudah menonton serial Netflix yang berjudul Squid Game, maka kalian akan tahu bahwa serial ini mempertontonkan sebuah kompetisi yang mana yang memberikan hadiah yang sangat besar bagi para pemenangnya. Dan pemenangnya hanya satu, teman-teman. Jadi hanya satu yang akan menang dan yang lainnya akan mati. Dan artinya mempertaruhkan nyawanya hanya untuk satu kemenangan yang sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa di balik makna cerita Squid Game ini pada dunia investasi? Jangan lupa saksikan video. Memberikan kita pelajaran bahwa mereka yang mengikuti tersebut adalah orang-orang yang memiliki hutang yang sangat banyak. Dan mereka mengikuti suatu kompetisi untuk mendapatkan uang karena mereka juga sudah mempunyai utang yang sangat besar di kehidupan yang nyata. Nah, teman-teman, dalam kondisi di kehidupan nyata sekarang, di saat pandemi seperti ini, kita juga sedang sama-sama banyak yang mengalami kesusahan keuangan. Terpaksa banyak orang yang melakukan investasi untuk mendapatkan uang dengan cepat. Muncullah investasi-investasi bodong yang memberikan return yang kadang tidak masuk akal, tidak logika bagi kita. Bayangin, kita bisa dapat misalnya 30% setiap bulan. Teman-teman pikir saja, sedangkan bunga deposito bank yang tergolong aman, bank hanya berani memberikan sekitar 3 atau 4% per tahun. Per tahun ya, berarti kalau dibagi 12, sekitar hanya 0,3, anggap 0,3. Per bulannya, 0,3%. Jadi kalau uang kita 1 juta, kita hanya dapat sekitar berapa? Kecil, bukan? Nah, investasi bodong memberikan kita banyak kesempatan profit yang besar. Sementara kita tidak mengetahui dari mana asal profit tersebut. Apakah profit tersebut benar-benar di dalam trading atau investing seperti di pasar modal, di saham, atau profit tersebut adalah uang yang didapat dari member lain yang baru masuk ke dalam permainan tersebut. Jadi artinya profit kita itu sudah diatur. Adalah, kalau istilah kerennya bagi teman-teman yang sudah tahu, adalah money game atau Ponzi scheme. Skema Ponzi ini dibuat oleh seseorang yang namanya Ponzi di Italia dulu. Dia membuat skema ini bahwa untuk mendapatkan untung, dia mengajak orang lain untuk masuk, memberikan uangnya dan memberikan profitnya kepada orang yang sebelumnya. Seterusnya semakin besar. Dan ketika tidak ada orang lagi yang ingin berinvestasi, maka hancurlah skema itu. Ketika semua orang ingin withdraw di investasi bodong tersebut, maka hancurlah skema itu. Itulah yang terjadi, teman-teman. Bahwa Ponzi scheme atau money game ini sudah sering banget dilakukan setiap saat, setiap tahun ada aja program seperti ini. Namun, kenapa kita tetap tergiur? Karena kita selalu berpikir bahwa kita ingin mendapatkan untung yang cepat. Bahwa pikiran kita sudah tidak logis. Kenapa kita pernah tertipu, tapi kita bisa tertipu lagi? Karena pikiran kita dalam investasi sering adalah jangka pendek. Kita hanya ingin melihat return yang cepat dan besar. Karena ingin cepat, besar, ternyata kita mengalami kerugian yang besar. Dan duit kita hilang. Kita harus kerja lagi lebih berat untuk mendapatkan untungan atau mendapatkan uang kembali. Itu dia, teman-teman. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa robot forex atau apapun yang dikemas dalam bentuk investasi, teman-teman harus, pertama, ini yang harus teman-teman lakukan ya. Pertama, harus cek legalitas dan kejelasan usaha tersebut. Jangan hanya melihat perusahaan ini mempunyai PT atau CV. PT dan CV itu gampang dibuat. Tapi legalitas, izin, dan secara hukum legal, itu tidak gampang. Teman-teman harus lihat yang diawasi otoritas jasa keuangan. Kalian bisa cek di situs OJK, ataupun boleh bertanya kepada saya di kolom komen. Boleh-boleh saja jika ada yang menawarkan paket-paket investasi seperti itu. Termasuk juga jika kalian tiba-tiba dimasukin ke grup Telegram yang kalian tidak ingin sebenarnya, tapi dimasukin
dan selalu ditampilin bahwa setiap hari profit, setiap hari profit. Sekarang kalian bertanya saja, kalau tiap hari profit ngapain ngajak kami lagi untuk berinvestasi? Ya bukan? Itulah yang ingin saya sampaikan di video ini, bahwa ketika kita memulai investasi, kita harus tahu dulu di mana kita mulai investasi atau tradingnya, bukan meresikokan uang kita dengan gampang bahwa ikut saja ajakan teman, pasti untung, seperti itu. Itu bukanlah sebuah tindakan yang benar, karena kita susah payah mengumpulkan uang dari pagi sampai malam kita kerja, tapi kita gampang untuk mengeluarkan uang untuk investasi yang tidak jelas. Lebih baik kita berada di saham yang nggak apa-apa lambat, tapi lebih aman, dan kita harus membaca laporan keuangan dan sebagainya. Sedangkan di saham yang diawasi OJK, kita bisa saja perusahaan kita terkena delisting, alias tidak bisa melantai lagi di bursa, dan kita akan menderita kerugian yang sangat besar. Nah, teman-teman, ingat ya, bahwa dalam berinvestasi kita harus pertama melihat legalitas dan keamanan uang kita, bukan melihat profit yang besar. Ingat, untuk apa profit yang besar tapi pada akhirnya uang kita akan habis? Apa gunanya, teman-teman? Nah, jadi buat teman-teman atau saudaranya yang kena di robot forex, trading, atau dan sebagainya, investasi ilegal yang kalian sering lihat, tolong beritahu saudara ya, bahwa mindset investasi itu harus dibangun sejak sekarang, sehingga jangan sampai mereka terjebak investasi yang salah, yang akan menghabiskan uang mereka dan bisa saja berutang. Itu jangan lupa teman-teman, share video ini ke keluarga atau family kita agar mereka tidak kehilangan uang. Setidaknya tidak kehilangan uang. Jangan sampai, karena kehilangan uang akan lebih susah untuk mendapatkannya kembali. Jangan lupa subscribe video ini, subscribe channel saya, dan melihat semua tips investasi yang berguna bagi teman-teman semuanya. Yang kemudian saya akan, mungkin di lain video akan saya bahas tentang pinjol atau pinjaman online yang ilegal yang sedang merebak belakangan ini. Oke, stay tune. Thank you very much. Salam investasi.